tematik Al-Quran. Ya teman, tematik Al-Quran. Saya coba ingin menyampaikan dan pernah saya sampaikan di sini surat Al-An'am ayat 151, 152. Ada apa di sana? Di surat Al-An'am 151, 152 ada apa? Ini zalikum wasakum bihi. Wasiat Allah untuk kita semua. Kalau sudah wasiat berarti harus dijaga benar, harus sesuai dengan yang diwasiatkan, jangan sampai dilanggar dan lain sebagainya. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali berbuat musyrik kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di dalam surat An-Nisa 48, saya bolak-balik menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Namun Allah akan mengampuni selain itu, selain dosa musyrik. Lanjut, wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat kemusyrikan, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersekutukannya dengan yang lain, faqad iftara isman azimah. Isman, apa isman bu? Dosa. Azimat, dosa yang besar. Dosa apa itu? Musyrik. Sehingga jelas An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Jangan sampai kita berbuat musyrikan. Hati-hati para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Wasiat Allah. Dalam surat Al-An'am ini 151, sudah hafal kayaknya. Kalau setelah jangan sampai musyrik, wabil walidaini ihsana. Jangan berbuat kedurhakaan kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya, ya, ayah ibu, papa mami. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada keduanya. Yang ketiga, wasiat Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Yang ketiga ini, urutan ketiga dalam surat Al-An'am 151, jangan sekali-kali membunuh anak-anakmu. Wala taqtulu, jangan kau membunuh. Membunuh siapa? Auladakum, anak-anak kalian, min imlak, lantaran takut miskin, takut kurang makan, takut kurang dan sebagainya, alasan macam-macam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, ayat selanjutnya, nahnu narzukukum, kami yang memberikan rizki pada kalian. Kenapa dibunuh anakmu? Kalau begitu. Wa iyyahum, dan kepada mereka juga anak-anakmu itu loh. Allah yang kasih rezeki. Allah jangan begitu. Lanjut ayatnya. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu. Nahnu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu narzukukum.
kami akan jamin rezeki kalian, wa iyyahum, begitu pun anak kalian. Artinya apa? Tidak usah khawatir banyak anak kurang rezeki, tidak usah. Ingat ayat ini nih, bilangin anak keturunan kita banyakin anaknya. Nggak usah takut macem-macem. Takut nggak bisa biayai pendidikan, tidak usah takut. Ini ayatnya ini. Wallahu a'lam bishawab. Wala taqrabu, wasiat selanjutnya apa? Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan mendekati. Mendekati aja nggak boleh ini. Mendekati apa? Al fawahisha, kekejian, kemungkaran, kejahatan, kekejian ma zahara minha, yang nyata-nyata kekejian, jangan dekatin ke situ. Sama babon yang nggak kelihatan dah, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan kekejian, kejahatan, kezaliman dengan sesama. Subhanallah. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut Allah wasiat kepada kita, wala taqtulun nafsallati harramallah illa bil haq. Apa itu? Jangan sekali-kali membunuh suatu jiwa allati harramallah, yang Allah haramkan, illa bil haq, kecuali dengan alasan benar. Alasan apa benar itu? Kita diserang, kita diperangi, kita dizalimi oleh musuh kita, kita membela diri, kemudian kita membunuh jiwa tersebut, illa bil haqq, tidak punya salah, tidak punya dosa, dibunuh secara kejam. Banyak di Al-Quran itu cuman gara-gara dia percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu dizalimi, disiksa, dibunuh, dibakar. Subhanallah. Wala taqtulun nafsallati harramallah illa bil haq. Jangan sampai membunuh suatu jiwa illa bil haq, tanpa alasan. Dalam surat An-Nisa 93, saya sering menyampaikan An-Nisa 93, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima. Dalam surat ini An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh siapa? Mukmin, seorang mukmin, muta'ammidan, sengaja membunuh. Apa balasan? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fajazaohu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Membunuh seorang mukmin cuman gara-gara dia percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa alasan hak, dibunuh dengan sadis, dipotong-potong, dimutilasi lisannya. Wa ghadiballah, sudah masuk neraka jahannam,
wa ghadiballah, Allah marah besar, murka. Dua tuh, wala'anahu, Allah melaknat si pembunuh tersebut. Tiga, wa'addalahu azaban azimah, Allah sediakan bagi si pembunuh mukminan muta'ammidan azaban azimah, siksaan yang besar. Empat tuh. Jangan sampai sebenci apapun misalnya kita dizalimi, misalnya sudah maafkan, tidak usah kemudian membalas, misalnya disantet, jangan. Ingat ayat An-Nisa 93, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja illa bilhaq, tanpa alasan yang benar. Ini empat nih Allah sediakan untuk si pembunuh itu: Jahannam, wa ghadiballah, wa la'anahu, wa addalahu azaban azim. Subhanallah. Jangan sampai, ini komplit nih, 4 paket. Jahannam, Allah murka, Allah melaknat si pembunuh itu, dan Allah akan menyiksa mereka aziman, gak main-main, siksaan yang luar biasa, di atasnya alim, di atasnya pedih. Subhanallah. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa wasiat Allah selanjutnya? Dalam surat Al-An'am ayat 152, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan sekali-kali mendekati harta si yatim. Kalau kita diamanati, pegang. Jangan sekali-kali mencampur adukan harta kita dengan harta si yatim. Ngeri itu. Jelas ayatnya, barang siapa yang memakan harta anak yatim, itu kata Allah, sama saja engkau memakan api dalam perut kalian. Makanya kalau kita diamanati harta anak yatim, dipisah, punya kita dipisah, jangan dicampur aduk. Misalnya harta anak yatim ada 10 juta, harta kita ada 15 juta, pisah rekeningnya. Itu contoh saja, itu contoh. Jangan kemudian disatukan rekeningnya dengan punya kita, jangan. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Kalau sudah dewasa, dia mampu mengatur hartanya. Kalau kita diamanati, berikan, kasih. Jangan alasan macam-macam, nanti rugilah kalian. Tidak, susah, kasihkan kepada dia si yatim kalau dia sudah dewasa dan mampu untuk mengolah hartanya sendiri. Ngeri kalau kita masih alasan itu, entar aja, dipegang kamu nanti rugi. Nggak usah. Hatta yablugha asyuddah. Kalau sudah dewasa, dia mampu, berikan, punya hak dia kok, si yatim. Jangan alasan macam-macam. Ya kemudian, cuma luar biasa ketika kita diamanati harta anak yatim dan kita amanah. Oh, jaminannya luar biasa, Bu. Apa jaminannya? Rasulullah mengangkat tangannya, jari telunjuk dengan jari tengah, sama orang yang mengurusi anak yatim. Dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya kita ketika kita amanah menjaga harta anak yatim,
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat Allah selanjutnya apa? Wa auful kaila wal mizana bil qis. Kalau menakar jadi pedagang misalnya, orang membeli, jangan sekali-kali berbuat curang. Ketika kita membeli sama orang, minta ditambah. Oh, kalau beli barang jangan minta ditambahin, jangan. Kalau yang minta ditambah 10 orang, yang rugi siapa, Bu? Pedagang. Nggak boleh begitu. Sudah sekasihnya dia. Beli telur 10.000 1 kilo, sudah. Itu kurang tuh, kurang ini. Udah nggak usah. Biarin. Wa auful kaila wal mizan bil qisti. Begitupun ketika kita menjadi seorang pedagang, jangan sekali-kali mengurangi timbangannya. Ingin cari untung sih? Jangan. Jelas tuh, al-mutaffifin wailul lil mutaffifin. Celaka tuh orang-orang yang ketika dia ini ya membeli barang minta ditambahin. Ketika dia jadi penjual berbuat curang, timbangannya dikurangi. Subhanallah. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa selanjutnya wasiat Allah? Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurbah. Berbuat adil kepada siapapun walau kana za qurbah, meskipun saudara kerabat kita seorang hakim pemutus hukum, yang diadili saudara kita tetap sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kalau dia bersalah, putuskan salah. Ketika dia benar, putuskan dengan benar. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Putuskan keadilan secara adil meskipun saudara kerabat. Terakhir, apa wasiat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau sudah wasiat itu luar biasa, jangan sampai kita melanggarnya. Wa bi ahdillahi aufu. Kalau berjanji tepati, penuhi. Jangan usah banyak berjanji kalau kita nggak bisa menepati. Begitu, Bu. Cirinya orang munafik itu apa, Bu, diantaranya? Ketika dia berjanji nggak pernah ditepati. Omdok doang, janjinya banyak, janjinya 10, ini ditepati cuma 1. Biar kelihatan tepat janji sih. Subhanallah. Wa bi ahdillahi aufu. Penuhi janji-janji kalian ketika kalian berjanji. Allah subhanahu wa ta'ala tutup dalam ayat ini, zalikum wasaqum bihi. Itu loh wasiat untuk kalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.